Assalamualaikum sahabat Villa. Untuk membantu dakwah kami, yuk salurkan donasinya di nomor rekening di bawah ini atas nama Ziz Umatul Firdaus. Yuk teman-teman semua, kita berinfak bersama. Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di acara Cinta, curhatan indah tentang agama yang muda punya kajian. Nah, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk ketemu meskipun dalam keadaan virtual seperti ini. Semoga teman-teman masih dalam keadaan sehat dan juga semangat mencari ilmu bersama-sama melalui kajian cinta ini. Nah, hari ini temanya adalah pintu-pintu setan untuk merusak jiwa manusia. Nah, teman-teman pasti kepo banget nih, gimana ya setan-setan itu merusak jiwa kita gitu. Nah, hari ini kita akan bahas bersama Ustadz Indran Bia, karena alhamdulillah hari ini Ustadz Indran Bia juga sudah datang di samping Dini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita mau nanya nih, gimana Ustadz, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus kita juga sama bajunya putih-putih ternyata Ustadz. Dalam rangka apa ini? Dalam rangka apa ya? Nggak tahu nih. Bukan Idul Fitri kan? Bukan. Balik lagi dong Ustadz, Idul Fitri. Nah Ustadz, hari ini kita bakal bahas pintu-pintu setan yang dapat merusak jiwa manusia. Gitu Ustadz. Jadi kan seperti yang kita tahu nih, kita teman-teman meyakini nggak adanya setan gitu kan? Sebenarnya kita sendiri meyakini bahwa setan itu ada ya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamu turuti langkah-langkah setan. Sungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Surat Al-Baqarah ayat 208. Nah, dari ini Ustadz, gimana kita bisa tahu nih langkah-langkah setan? Lah kan setannya nggak kelihatan nih Ustadz, kan bentuknya goib ya Ustadz ya, nggak kelihatan gitu. Nah, bagaimana nih Ustadz kita mengetahui langkah-langkah setan? Enggak Ustadz, dijawab ya Ustadz. Nah, siap dicatat teman-teman, siap? Ya, tapi bukan berarti saya setan ya. Oh iya, bukan. Mungkin kameramennya ya Ustadz. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Dengan izin Allah kita bisa berjumpa lagi ya. Dan teman-teman sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua. Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita semua. Amin. Ya. Terkait dengan bahasan kita mengenai bab setan ya. Betul, pintu-pintu setan untuk merusak jiwa manusia. Setan. Masya Allah ya. Jadi dalam ayat yang tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 208, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Ya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam dengan kafah. Kafah itu apa? Dengan totalitas, gitu. Jadi menyeluruh. Ya, jangan setengah-setengah. Ya. Saya mah setengah iman, setengah kafir. Jadi kayak sholat iya tapi nanti hari Minggu ibadah juga iya gitu. Ya, gitu. Jadi tidak setengah-setengah tapi totalitas ya, kafah. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa ternyata untuk menjadi pribadi yang berislam secara kafah, secara totalitas itu nggak mudah. Betul. Ya. Maka Allah mengingatkan wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Ya. Tadi pertanyaannya, emang bagaimana cara kita tahu gitu ya langkah setan, padahal setan kan nggak kelihatan. Yang kelihatan aja kadang kita nggak tahu langkahnya kemana Ustadz. Gimana yang nggak kelihatan gitu. Gitu. Nah sekarang gini, setan itu apa artinya? Tahu nggak apa arti setan? Oh nggak tahu. Ya. Tapi jadi, ngerti setan tapi kayak nggak tahu arti definisinya gitu. Seperti apa ngartinya? Setan itu yang membawa hal-hal buruk. Bawa hal-hal buruk gitu ya. Nah, mantan buruk ya? Baik pada zamannya. Ya, ini teman-teman sekalian, setan itu dari 3 huruf ya, ada shin, to, dan nun. Jadi syatona. Apa arti syatona? Syatona itu artinya adalah ba'idun anil khair. Jadi sesuatu yang menjauhkan dari kebaikan. Nah, jadi kenapa disebut dengan, jadi kenapa setan, Quran menyebut istilah setan gitu? Karena Quran ingin memberikan penjelasan kepada kita bahwa setan itu adalah sesuatu yang menjauhkan manusia dari kebaikan. Gitu, ya.
Maka Quran menggambarkan minal jinnati wan nas, bisa dari kelompok jin yang tidak kelihatan atau dari kelompok manusia yang terlihat. Tapi mereka kedua-duanya mengajak kita untuk menjauhkan kebaikan. Nah, itu namanya setan, gitu ya. Nah, bagaimana langkah-langkah setan itu? Nah, di dalam di dalam tafsir para ulama menjelaskan banyak langkah-langkah setan supaya kita masuk dalam jebakan setan. Nah, yang pertama di dalam surat An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Jadi setan akan memberikan was-was. Was-was itu apa sih? Was-was gitu, Ustaz. Aduh. Gimana Lagi ya? tes bahasa Indonesia nih saya. Ya. Jadi was-was itu bisikan. Ya, jadi bisikan dari setan supaya manusia jauh dari agama. Nah, bagaimana bentuk was-was setan? Nah, banyak cara gitu. Setan berikan was-was kepada kita. Satu, setan akan bisiki kepada manusia supaya manusia tidak menjalankan perintah agama. Gitu. Allah perintahkan sholat, setan bisiki tong sholat. Nah, ya, jangan sholat, jangan. Nah, itu was-was. Ya, was-was. Kita misalkan lagi dagang gitu ya, lagi jualan, lagi bisnis, tiba-tiba datang seruan azan. Ya, ketika datang surat azan ini sholat dulu, jualan dulu. Iya, memang kagak. Ya, atau kadang bahkan ketika pas azan justru yang beli banyak. Nah, itu was-was gitu. Ya, jadi was-was bisikan dari setan supaya kita tidak menjalankan perintah Allah. Ustaz, memang maaf ya, real life banget ketika sudah skincare ternyata lupa wudu. Itu saya langsung kayak, ya Allah, ini harus wudu lagi apa gimana gitu. Itu agak PR. Ya. Ya. Itu was-was ya. Was-was supaya jangan daripada wudhu udah gak usah sholat. Ya, jadi dibuat supaya kita tuh nggak menjalankan perintah agama gitu. Ya. Banyak lah ya, banyak contoh, mungkin Dini banyak pengalaman. Ya, betul. Kayak banyak banget. Ustaz, kenapa ya di sekeliling ini? Ya, banyak pengalaman sehingga ketika mau melaksanakan ibadah itu ada saja gitu ya penghalang-penghalang untuk mengerjakan. Nah, itu sebetulnya alladzi waswisu fi sudurinas. Ya, jadi setan memberikan was-was ya kepada manusia, membisikkan kepada manusia sehingga manusia tidak melaksanakan perintah agama. Ya, gitu. Dan itu tidak akan terhenti sampai kapan? Sampai kapanpun. Ya, gitu. Sampai kita meninggal gitu ya, sampai kita menjelang meninggal pun, maka setan akan terus mengganggu kita. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, bagaimana bentuk was-was setan itu? Bentuk was-was setan itu adalah setan membisiki kepada kita gitu ya, supaya manusia itu nggak memperbincangkan agama gitu. Jadi kalau tadi itu menjauhkan manusia supaya tidak melaksanakan perintah agama. Nah, yang kedua, was-was yang kedua, bisikan yang kedua itu adalah supaya kita nggak usah memperbincangkan agama. Jadi ngobrol seperti ini gitu ya tentang agama itu setan nggak suka. Ya, gitu. Makanya kenapa biasanya kalau kemaksiatan lebih banyak yang dengar, lebih banyak yang nonton? Iya, kenapa ya? Jogging ini yang nonton gak dikit nih, gak di-share ya gitu. Ya, karena memang godaannya besar. Ya, godaannya banyak gitu. Ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, itu diantara cara-cara gitu ya, langkah-langkah setan itu. Yang pertama adalah bagaimana setan membisikin ya, supaya kita was-was dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua adalah bagaimana langkah-langkah setan itu. Yang kedua adalah setan akan memberikan angan-angan panjang kepada manusia. Ya. Bagaimana bentuk angan-angan panjang itu? Di dalam surat An-Nisa ayat 119 Allah Subhanahu wa taala berfirman wala udillannahum wala umanniyannahum. Ya. Jadi benar-benar aku akan menyesatkan manusia wala umanniyannahum, dan memanjangkan angan-angan kepada manusia. Ini langkah setan yang kedua nih. Ya, supaya manusia banyak yang terjebak itu dengan cara apa? Dengan cara panjang angan-angan. Maksudnya apa panjang angan-angan itu? Panjang angan-angan itu bukan berarti kita tidak boleh punya impian, silahkan. Ya, ini punya impian A, B, C misalkan ya, silahkan. Ya, itu impian itu dalam bahasa Arab namanya amani. Jadi aman itu impian, harapan, cita-cita gitu. Dan itu silahkan saja, nggak ada masalah. Nah, ini maksud daripada panjang angan-angan itu adalah para ulama menjelaskan langkah setan adalah bagaimana menjebak manusia supaya manusia itu
menunda-nunda berbuat kebaikan. Gitu. Jadi ketika mau berbuat kebaikan tuh dibikin angan-angan yang panjang oleh setan. Ah nanti aja, ah nanti weh, kan gitu ya. Kayak misalkan contoh kan kita baru beres Ramadan ya. Kemudian di bulan Syawal ada sunnahnya kita melaksanakan saum 6 hari gitu. Udah beres belum? Alhamdulillah udah. Alhamdulillah sudah ya, gitu. Nah, biasanya setan akan masuk di situ, ya. Ah, ini kan baru tanggal 2 Syawal, nanti aja gitu ya, gitu. Nanti pertengahan Syawal. Udah pertengahan, nanti masih ada kan akhir Syawal gitu. Ya, akhirnya udah mau akhir, belum juga Syawal. Lupa aja, itu aku suka lupa. Ya, gitu. Nah, kebiasaan menunda-nunda, menanti-nanti itu adalah langkah setan. Gitu. Jadi ketika kita mau mengerjakan kebaikan, kemudian ada muncul dalam pikiran kita, kan masih ada hari esok, kan masih ada minggu depan, masih ada bulan depan. Itu hati-hati, ya. Itu hati-hati. Justru kita sudah terjebak, ya, terjebak dengan langkah-langkah setan, gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, teman-teman sekalian, bagaimana langkah setan itu, sebagaimana Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 208, bagaimana langkah setan yang ketiga adalah setan akan membungkus, ya, perbuatan maksiat, perbuatan dosa dengan sesuatu yang indah. Nah, kebayang nggak contohnya gimana? Enggak, Ustaz. Ya. Ya. Jadi ini perbuatan dosa nih, ya, perbuatan maksiat, tapi kemudian dibungkus dengan sesuatu yang indah sehingga kita tidak merasa bahwa ini perbuatan dosa. Gitu. Ya, mengerti sih. Ya, banyak contohnya. Kayak misalkan ketika seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan tempat yang sepi, boleh nggak? Nggak boleh, Ustaz. Nggak boleh ya. Nanti yang ketiganya setan. Ya, kalau ada yang nemenin, boleh. ya, gitu. Sudah tidak ada setan ya, bukan begitu. Ya, tetap aja itu maksiatan itu. Jadi ini tuh sesuatu yang dianggap ini indah gitu, ya, sesuatu yang indah, padahal justru itu bisa menyebabkan orang terjerumus dalam perbuatan maksiat, dalam perbuatan dosa. Nah, cerdasnya setan tuh begitu, ya, pintarnya setan tuh begitu. Jadi sesuatu yang perbuatan dosa, tapi ketika dibungkus dengan sesuatu yang indah, seolah-olah itu bukan perbuatan dosa, ya, gitu. Kenapa sih? Enggak. Saya jadi itu. Memang nih banyak setan ternyata. Gitu. Nah, itu yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, langkah-langkah setan ingin menjebak manusia itu adalah supaya manusia melakukan keburukan, ya, dan juga manusia melakukan sesuatu tidak berdasarkan ilmu. Gitu. Jadi kalau kita mengerjakan keburukan, mabok begitu ya, berjudi, berzina, itu kan keburukan-keburukan yang setan mengajak ke situ. Gitu. Setan mengajak supaya melakukan keburukan-keburukan itu. Ya, nah hati-hati kalau kita melakukan keburukan, melakukan perbuatan dosa, kejelekan, berarti kita sudah terjebak, ya, dengan langkah-langkah setan gitu. Ya, walaupun ya memang Allah Maha penerima tobat. Kalau memang kita benar-benar mau bertobat, ya. Gitu. Kemudian setan akan langkah setan itu apa? Mengerjakan sesuatu yang tidak berdasarkan ilmu. Ya, penting bagi kita mengerjakan sesuatu mesti berdasarkan ilmu, karena kalau nggak berdasarkan ilmu bahaya, ya, apalagi kalau kaitan dengan ibadah itu harus berdasarkan ilmu. Nah, itu diantaranya ya langkah-langkah setan yang harus kita waspadai, gitu Din. Banyak ya, nih kayak semakin banyak banget nih langkah-langkah setan yang diikuti. Berarti harus gimana? Jangan diikuti langsung ini setan gitu ya. Ya. Oke, siap Ustaz, siap. Ini ya teman-teman juga langsung kayak muhasabah diri kayaknya di rumah nih. Nah, Ustaz, nih ada lagi pertanyaan kedua. Nah, jika manusia itu kan enggak kayak manusia kan kadang-kadang imannya lagi tinggi, kadang-kadang imannya lagi di bawah, lagi gersang gitu Ustaz ya. Bagaimana pintu masuk setan masuk ke dalam jiwa manusia kayak gitu? Ya, jadi manusia itu makhluk yang unik ya. Iya. Ya, makhluk yang unik. Allah berikan keistimewaan, bahkan dalam Al-Quran wa karramna bani Adam, kami muliakan manusia gitu ya. Tapi juga manusia ketika jauh daripada nilai-nilai agama, jauh daripada nilai-nilai keimanan, bahkan Quran menggambarkan
laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Manusia akan turun kepada derajat yang paling rendah, bahkan paling hina. Ya. Nah, setan berusaha, gitu ya. Setan berusaha bagaimana supaya manusia ini tidak menjadi manusia-manusia yang mulia. Ya, justru Gigi bagaimana? ya, setan itu gigi kayaknya dan ulet. Ya, gitu. Harus bagaimana? Itulah ujian ya. Ya itulah ujian kehidupan. Ya, apa kita matikan aja setannya? Gitu. Ya, gitu. Jadi itu ujian. Jadi bagaimana kemudian setan akan masuk ke dalam hati manusia, ke dalam jiwa manusia, sehingga manusia terjebak gitu ya. Sehingga manusia jauh daripada nilai-nilai kemuliaan itu. Ya. Maka cara yang pertama biasanya setan itu masuk dengan cara apa? Pintu-pintu setan ya. Masuk dengan cara dengan cara marah. Itu pintu-pintu setan. Ya. Jadi setan masuk ketika manusia marah, maka setan buat manusia itu seperti anak kecil. Wah, ya, seperti tidak ingat apapun pokoknya anak kecil malah gitu kan. Ya. Nah, makanya di dalam hadis Nabi SAW bersabda, laisa syadidu bisur'ah wa innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Jadi orang yang kuat itu ya bukan orang yang pandai berkelahi, bukan orang yang jago gulatnya gitu ya. Walakin akan tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menahan emosinya, mampu menahan marahnya mampu menahan emosi ketika dia sedang marah gitu ya. Jadi pintu setan itu adalah dengan cara buat orang mudah emosi, buat orang mudah marah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana setan membuat pintu masuk setan itu adalah dengan cara syahwat. Ya, gitu. Syahwat ini hal yang Allah berikan fitrah kepada manusia memiliki syahwat. Ya, gitu. Tapi ketika manusia memperbudak syahwatnya, hawa nafsunya, maka nanti ini akan berbahaya. Ya. Kemudian yang ketiga bagaimana pintu setan itu? Yang ketiga adalah bagaimana kemudian dibuat manusia itu kenyang dengan sesuatu yang halal. Lah, maksudnya gimana? Ya, kan boleh halal itu, ya. Tapi kalau kita sering kenyang dengan hal yang halal, ya, hati-hati karena makan itu Ustaz. Ya, makan. Ya, kekenyangan dengan hal yang halal itu bisa menjadi banyak akibat. Ya. Satu, orang kalau sudah biasa kenyang maka dia akan lupa ya kepada yang lain. Nah, ya dia lupa bahwa ada saudara-saudara yang nggak bisa makan. Nah, makanya kenapa Ramadan kemarin kita diajar oleh Allah, dilatih oleh Allah dengan saum, ya dengan puasa, supaya kita merasakan bagaimana mereka yang mereka yang tidak makan dan sebagainya, gitu ya. Nah, jadi bukan tidak boleh. Ya, silahkan hadis Nabi SAW, kulu washrobu, makanlah, silahkan minumlah, wala tusrifu, tapi jangan sampai berlebihan, ya, jangan sampai berlebihan, sampai kekenyangan bahkan tidak bisa apa-apa. Aduh, nggak bisa gerak itu. Kenyang banget. Ya, gitu. Nah, banyak akibat nanti yang diakibatkan dari hal itu, ya. Jadi tadi kurangnya empati kepada orang lain yang tidak bisa makan, kemudian juga yang kedua justru itu tadi malas mengerjakan ibadah, ya, malas mengerjakan. Soalnya jadi ngantuk Ustaz. Ketaatan, betul ya. Pernah begitu? Sering astagfirullahaladzim terus aja. Ini episodenya ada episode astagfirullahaladzim. Ya, gitu. Jadi ini harus bukan tidak boleh ya, cuman memang Nabi pun mengajarkan kepada kita supaya kita makan itu sesuai dengan kebutuhan saja. Ya, jangan sampai berlebihan. Apalagi di hidangan berbagai banyak makanan semuanya kita makan akan bahaya gitu ya. Kemudian yang ketiga juga berakibat kepada tubuh. Ya, itu akan jelek. Nah, kemudian teman-teman sekalian, apa pintu setan? Pintu setan yang selanjutnya adalah kikir. Ya. Jadi kikir, ketika dia kikir, ya kikir teh bakhil dalam bahasa hadis gitu ya. Dalam bahasa hadisnya bakhil ya, sampai ada istilah al-bakhilu aduwullah ya, yang kikir itu musuh Allah ya. Jadi orang yang kikir itu adalah orang yang tidak paham bahwa sesungguhnya apa yang dia miliki adalah amanah ya.
Makanya kenapa dalam Islam itu ada istilah zakat, ada perintah zakat, ada perintah untuk infak dan sedekah. Supaya apa? Supaya kita bisa berbagi. Toh apa yang ada pada kita kan bukan milik kita. Betul. Ya. Apa yang ada pada kita adalah karunia dari Allah yang bagaimana kemudian kita bisa berbagi dengan orang lain. Ya, gitu. Ini baru gajian, berbagi sama yang lain. Ya, gitu. Betul, Ustaz, betul. Jadi supaya memang tidak merasa bahwa ini adalah milik kita. Semua ini adalah amanah dari Allah, dan kelak apa yang Allah berikan kepada kita harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian masih ada waktu? Sebentar lagi nih Ustaz. Sebentar lagi. Teman-teman kayak udah mau pada pergi ya. Gitu. Ya. Dua lagi, apa pintu setan yang terakhir ya, dua terakhir. Yang pertama adalah mengajak orang untuk berpikir zat Allah. Ini hati-hati. Ya, di situ akan berbahaya ketika kita berpikir tentang zat Allah. Kenapa berbahaya? Dan nggak akan kepikiran. Ya. Makanya ada sebuah hadis ya dalam Musnad Imam Ahmad diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, Inna syaitana ya'ti ahadakum fayaqulu, syaitan akan mendatangi salah seorang di antara kalian, kemudian syaitan akan bertanya, man khalaqas sama, siapa yang telah menciptakan langit? Fayaqulu, kemudian dia menjawab, Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla. Kemudian syaitan berkata lagi, man khalaqal arda, siapa yang menciptakan bumi? Kemudian dia menjawab, Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla. Tapi kemudian syaitan bertanya, man khalaqallah, siapa yang menciptakan Allah? Mau jawab apa coba? Allah kan berdiri sendiri. Nah, ini usaha setan supaya apa? Kita justru berpikir tentang zat Allah. Ya, jadi ketika setan bertanya, man khalaqallah, siapa yang menciptakan Allah? Akhirnya kemudian nanti, iya gitu. Ya, Allah dari mana munculnya? Berarti nggak ada. Akan ujung-ujung begitu. Makanya ketika nanti ada orang yang bertanya tentang zat Allah, cukup falyakul, ucapkanlah, jawablah, amantu billahi wa rasulihi. Aku iman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, jadi jangan banyak berpikir tentang zat Allah, tapi tafakkaru fi khalqillah. Berpikirlah tentang ciptaan Allah. Ya, gitu. Kemudian yang terakhir bagaimana pintu-pintu setan itu adalah berburuk sangka. Berburuk sangka kepada kaum muslimin. Nah, berburuk sangka kepada saudara. Ya. Misalkan teman dini punya handphone baru misalkan ya. Tapi nge-app Ya, gitu. Muncul buruk sangka, suuzon tuh. Jangan-jangan. Nah, apalagi dia bendahara di perusahaan. Waduh, ngambil nih gitu ya. Astagfirullahaladzim. Nah, makanya iyyakum wazzanna fa inna dzanna akdzabul hadits, kata Nabi SAW. Ya, jauhi prasangka buruk. Ya, gitu. Fa inna dzanna akdzabul hadits, karena prasangka buruk itu adalah sebohong-bohongnya perkataan. Jadi kalau muncul buruk sangka kepada saudara kita, kepada kaum muslimin, ini jangan-jangan nih dana Palestina ya. Bukan disumbangkan tapi ditilap misalkan gitu. Nah, itu adalah suuzon. Ya, itu adalah buruk sangka. Bagaimana menghentikannya? Ya udah, jangan dianggap. Gitu. Jadi kalau misalkan dalam pikiran kita berpikir buruk sangka kepada saudara kita, kepada kawan kita, caranya adalah jangan percayai ucapan itu. Gitu. Ya, itu pintu-pintu yang akan mencelakakan kita. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, teman-teman, hari ini kita udah tahu juga nih langkah-langkah dan pintu-pintu setan mana nih. Jadi teman-teman, ya semoga kita diberikan kekuatan supaya tidak mengikuti langkah-langkah dan masuk ke dalam pintu-pintunya. Amin. Nah, buat teman-teman, makasih ya udah nonton, dan semoga kajian hari ini bermanfaat dan juga menjadi ilmu teman-teman. Jangan lupa di-share kajian ini dan juga semoga menjadi pahala buat teman-teman. Jangan lupa di komen, like, dan juga subscribe. Makasih udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.